Perkenalkan, nama saya Regita Ayu Irsandi. Saya dari kelas TPFB 2021 nomor NIM A01121054. Di sini saya akan mereview materi tentang mata kuliah pengendalian persediaan. Pada proses produksi, yang pertama ada bahan mentah, yang kedua ada bahan baku yang biasanya itu disimpan di gudang, dan yang ketiga ada proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Mengapa kita memerlukan persediaan? Karena yang pertama, adanya unsur ketidakpastian permintaan atau permintaan secara mendadak. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para supplier. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Untuk slide berikutnya, ada tujuan persediaan, yaitu yang pertama memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan, yang kedua untuk memperlancar proses produksi, yang ketiga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan, dan yang keempat menghadapi fluktuasi harga. Berikutnya adalah sasaran akhir pengendalian persediaan. Yang pertama, menghasilkan keputusan tentang persediaan yang menyeimbangkan tujuan persediaan dengan biaya yang dikeluarkan atau untuk meminimumkan biaya dalam perubahan persediaan. Yang kemudian ada persediaan di industri. Contohnya di industri manufacturing perlu adanya persediaan bahan baku seperti bahan-bahan yang bisa digunakan. Yang kedua, bahan pembantu seperti hardware, perekat, dan lain-lain. Yang ketiga, barang dalam proses atau WIP atau barang setengah jadi, contohnya seperti konstruksi assembling. Dan yang keempat, barang jadi. Kemudian persediaan suku cadang. Berikutnya ada konsep dasar persediaan, yaitu kapan melakukan pemesanan dan jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan kembali. Kemudian pendekatan dalam persediaan, yang pertama ada pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point, yang kedua ada pendekatan tinjauan periodik, yang ketiga ada material recruitment planning approach. Kemudian reorder point itu seperti yang pertama, jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Yang kedua, jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. Yang ketiga, ROP dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. Perlu pengecekan persediaan secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan. Yang kedua, ada periodic review approach. Untuk jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Kemudian jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maks yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Biasanya cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Yang ketiga, ada material recruitment planning approach, yaitu sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang independen. Kemudian sistem ini akan memberikan solusi mengenai jumlah barang yang dibutuhkan, barang saja apa yang dibutuhkan, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Umumnya, perusahaan yang memanfaatkan sistem MRP tidak akan mengalami kekurangan atau kelebihan stok bahan. Sistem akan selalu membuat estimasi terkait pengolahan bahan baku menjadi produk. Bahkan sistem tersebut bisa menjadwalkan pengiriman secara otomatis. Materi pertama telah selesai, mari kita lanjutkan ke materi kedua. Pada materi kedua, di sini kita akan membahas atau mereview biaya persediaan. Biaya persediaan meliputi biaya pemesanan atau ordering cost, biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost, biaya kekurangan persediaan atau stock out cost, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, dan biaya bahan atau barang itu sendiri. Meliputi biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan barang atau bahan dari luar. Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pemesanan, biaya materai atau perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar biaya pemesanan. Dan kemudian ada biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost. Yang pertama, biaya modal, opportunity cost atau biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan, gedung, dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Yang kedua, biaya simpan.
biaya sewa gedung, perawatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji personel keamanan, pajak atas persediaan, pajak dan asuransi pelayanan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. Kemudian biaya resiko, biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik dan resiko kehilangan. Kemudian beberapa komponen biaya menyimpan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Sifat biaya penyimpanan adalah semakin besar frekuensi pembelian bahan, semakin kecil biaya penyimpanan. Biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Biaya kekurangan persediaan atau stock out terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang, ketika dibutuhkan untuk diproduksi, atau ketika customer memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang. Biaya ini sangat sulit dihitung. Biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, dan biaya penundaan dan biaya bahan pengganti. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas meliputi biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja atau labor turnover cost. Biaya bahan atau barang itu sendiri meliputi biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.